Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Sugeng, kami dari kelompok 1, angkatan 29, izin memperkenalkan diri satu persatu. Di sini ada ketua kami. Izin Pak Ketua bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Farhan Gusyansyah, penempatan di kantor UPBU kelas 3 Babo, Papua Barat. Background pendidikannya di D3 Teknik Mekanikal Bandar Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Terima kasih. Baik, dan saya sendiri Jihan Istiqomah, penempatan di UPBU kelas 3 Bandar Udara GWN Tanah Anatuka NTT. Dan selanjutnya Mas Ahmad Alamsyah bisa perkenalan diri. Baik, terima kasih. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Alamsyah, jabatan teknisi penerbangan di kantor unit UPBU Tebelian Sintang. Asal saya dari Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Beli Antoro, formasi PKPPK, unit kerja UPBU Haji Hasan Arif Usman ND Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devina Karunia Putri, penempatan di Pustikom Sekretariat Jenderal. Terima kasih. Baik, setelah ini kami akan memaparkan diskusi kami mengenai isu apa Mas Beli jadinya? Minyak goreng. Isu yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, minyak goreng. Baik. Untuk Mas Beli, waktu dan tempat dipersilahkan untuk share screen. Yang kita lihat tadi intinya kan pemerintah itu akan mencabut subsidi minyak goreng. Jadi menurut kawan-kawan ini gimana nih? Kalau seumpama subsidi minyak goreng dicabut, yang pastinya kan harga minyak goreng mahal ya. Ya, betul. Ya, kalau gini, menurut saya Bang ya, kalau misalkan subsidi dicabut, terus minyak goreng naik, ini akan berdampak kepada barang-barang yang lain nantinya juga. Pastinya akan mempengaruhi barang-barang yang lain untuk meningkatkan harganya juga. Ya mungkin itu saya aja. Ikut mahal ya. Iya, ikut mahal juga. Mahal. Tetapi jadi gini, yang jadi penyebabnya itu kan hasil pertanian yang terjadi saat ini di lapangan itu terjadi di Lampung nih, di tempat saya nih. Di Lampung itu kan banyak pertanian sawit, perkebunan sawit ya.
Tetapi harga sawit sendiri itu sekarang ini sangat-sangat murah. Dalam 1 bulan terakhir ini harga sawit di Lampung itu mencapai Rp800. Padahal kita lihat minyak goreng harganya mahal. Tetapi harga dari petani sendiri itu sangat murah sekali. Itu bagaimana menurut kawan-kawan? Ada juga sih kemarin teman saya juga yang kerja di kebun sawit itu juga dia bilang, kan kalau pandangan kita kan kalau misal kerja di sawit, wah pasti gajinya gede atau kenapa gitu ya. Ternyata juga sebaliknya seperti yang Mas Billy bilang tadi. Kalau kita itu nggak tahu kalau sebenarnya tuh harganya tuh murah banget dan izin buat jualnya itu juga dipersulit gitu. Buat mau ekspor gitu juga dipersulit katanya gitu. Oh, Berarti iya. ini memang Jadi mungkin sawit itu untuk mengekspor sekarang ini susah ya? iya, Atau bagaimana? Atau izin untuk ekspor itu susah? izinnya Atau izinnya bagaimana? buat ekspor itu susah. Makanya tuh kok bisa mahal itu Oh, kenapa? iya. Jadi Izin coba menambahkan, pendapat yang lain bagaimana? Mas dan Mbak, Ya, siap. terkait dengan ekspor dan impor, yang saya ketahui adalah per tanggal 28 April 2022, Presiden Joko Widodo mencabut pelarangan ekspor untuk produk CPO. CPO sendiri itu adalah crude palm oil. Jadi pada tanggal 28 April 2022, Presiden Jokowi telah melarang ekspor untuk CPO. Dikarenakan larangan itu dibuat dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng yang ada di nasional, untuk yang ada di Indonesia. Lalu kebijakan selanjutnya yang timbul adalah pada tanggal 23 Mei 2022 izin tersebut dicabut sehingga CPO itu boleh kembali diekspor per tanggal 23 Mei 2022. Itu mungkin informasi yang dapat saya berikan tentang ekspor dan impor. Oke. Jadi kalau menurut kita ini yang menyebabkan harga sawit turun tuh bagaimana? Apa penyebabnya gitu ya? Mohon izin menambahkan ya terkait video tadi yang tentang dicabutnya subsidi kan video tadi. Menurut pandangan saya, kalau misalkan mau dicabut, sebenarnya itu oke-oke aja karena sebenarnya subsidi itu tuh bukan tools utama untuk keseimbangan harga minyak goreng. Tapi kalau misalkan dicabut mungkin bisa diganti dengan subsidi langsung. Jadi pemerintah langsung memberikan subsidi berupa minyak goreng kepada masyarakat, bukan bukan subsidi langsung tapi bantuan langsung. Jadi bentuknya itu diubah jadi bantuan langsung. Kalau misalkan subsidinya itu dicabut, mungkin seperti itu. Oh iya. Terus harapannya ke depan gimana nih? Harapannya ke depan buat solusi dari kita. Mungkin dari segi harga ya, dari segi harga untuk para petani agar harga sawit ini naik kembali bagaimana itu? Kalau menurut kawan-kawan? Kalau sebenarnya yang bikin ini mahal itu karena minyak goreng itu langka atau gimana ya? Karena Atau mungkin ekspor masih susah apa bagaimana ya? Karena itu yang kita lihat sebenarnya minyak goreng sudah banyak sih di Alfamart, di warung-warung itu sudah banyak sebenarnya. Cuman kan tidak sesuai dengan harga dari sebelumnya ya. sawitnya sendiri dengan harga minyak gorengnya sendiri gitu loh. Jadi sangat berbeda jauh, sangat jomplang sekali gitu loh perbedaannya. Gitu. Mungkin kalau dari sisi ekonomi, kenapa minyak goreng itu harganya mahal?
jadi minyak goreng itu langka. Jadi supply-nya itu Iya. kita kurang. Tapi demand, permintaan warga masyarakat Indonesia banyak sekali akan minyak goreng. Apalagi kita tahu minyak goreng itu kan Karena mungkin kebutuhan sudah tiap hari. ditakut-takuti ya. Nah, iya. Jadi antara supply dan demand itu nggak seimbang, kebanyakan permintaannya. Jadi mau nggak mau harganya itu dinaikin supaya barang itu nggak langka gitu. Tapi saya juga lihat waktu Nih. itu di berita ya, kalau minyak goreng itu banyak juga ditimbun sama oknum-oknum gitu. Jadi itu yang sebenarnya bikin susah Ya. keluar gitu ya. Jadi ditimbun ya. Ditimbun karena mungkin ada oknum, mungkin pemerintah Terus juga lebih tegas lagi. ya, ditimbun, terus isu-isunya susah, jadi ibu-ibu pada ngantri nih, bapak-bapak juga ikut ngantri. Iya, demi ngantri, demi pembagian minyak goreng murah, sampai ada yang sakit, sampai ada yang, aduh, sampai kayak gitulah. Prihatin ya kalau lihat itu. Iya, sebenarnya kalau timbun Iya sih. menimbun kayak gitu udah dari dulu nggak sih, pas Iya. zamannya COVID masker, awal-awal juga kan orang-orang oknum-oknum yang jahat itu nimbun. Sekarang juga pas minyak goreng langka pada nimbun. Nah itu jangan ditiru sih. Iya, iya sih. Iya Tapi benar-benar. pernah nggak sih dengar yang hasil oknum nimbun banyak minyak, terus ditangkap sama kepolisian, tapi itu minyak dibakar? Dengar nggak sih berita itu? Belum. Kalau ditangkap sih sudah ya, penimbun sudah, cuman kalau dibakar sepertinya belum pernah sih saya melihat di informasi berita televisi dan surat kabar atau yang lain sebagainya. Saya pernah dengar soalnya itu di TV, ditimbun, dibakar gitu. Jadi kayak kita yang ngeliat, kok lagi langka-langkanya kenapa nggak dibagi-bagiin atau gimana, tapi malah dibakar gitu. Nah, dimusnahkan lah. Oh, sempat ada yang dibakar. Sempat ada yang dibakar. Dimusnahkan, iya. Oh, dimusnahkan. Harusnya sih lebih baik disalurkan yang membutuhkan ya. Ya, betul. Di daerah kawan-kawan semuanya untuk harga sawit itu bagaimana? Apa di daerah Lampung saya sendiri yang cukup murah atau di daerah lain ikut murah harga sawit? Kalau saya sendiri kurang tahu ya. Saya kurang tahu tentang harga sawit sih. Soalnya di Jogja juga nggak ada kebun sawit deh. Oh ya, ya mungkin kalau di Jogja mungkin ini ya, karena udah daerah perkotaan. Mungkin daerah-daerah lain seperti Mas Ahmad, bagaimana Mas Ahmad, Mas Farhan, dan Mbak Devina itu gimana kalau untuk daerah sawit, kebun sawit itu ada tidak? Kalau di daerah saya di Jakarta untuk kebun sawit itu tidak ada. Tapi sejauh ini harga minyak goreng yang beredar sudah turun ya dibanding saat terjadi kelangkaan kemarin sekitar bulan April. Sejauh sampai saat ini sih sudah mulai turun harganya. Oh. Mbak Devina gimana, Mbak? Sama sih, kan saya di Jakarta juga, jadi kurang ada kebun sawit. Mungkin Mas Ahmad Alamsyah. Mas Ahmad gimana, Mas? Kalau di tempat saya juga gak ada kebun sawit juga sih, Bang. Jadi yang ada kebun sawit cuma saya aja nih. Iya. Daerah saya. Oke. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan semuanya sudah memberikan pendapat-pendapatnya tentang isu minyak goreng yang terjadi di negara kita ini. Harapan saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia berharap bahwasanya
dari segi harga sawit dan harga minyak goreng itu bisa seimbang gitu loh. Jadi untuk saat ini kan yang terjadi di daerah saya khususnya itu sawit sangat-sangat murah sekali, Rp800 itu pun belum terpotong untuk biaya operasional pekerja ya. Jadi operasional pekerja itu kalau pengalaman di daerah saya itu bisa Rp500 untuk ongkos pekerja itu per kilogramnya. Jadi kalau harga sekarang ini cuma Rp800 berarti pemilik kebun sawit itu cuma mendapatkan Rp300 per kilogramnya. Jadi sangat jauh sekali dari kata sejahtera. Benar-benar. Ya, oke. Cukup sekian apa gimana ini? Coba kita lanjutkan. Ya, udah cukup sekian aja. Izin Bapak Sugio. Ini hasil diskusi kami mengenai isu kelangkaan minyak goreng yang saat ini, yang kemarin sempat booming ya di kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu. Demikian dari kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.